Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan antara Haramain Makkah dan Madinah dengan Indonesia ternyata telah terbina sejak dahulu, yaitu pada masa kenabian. Bagaimana peristiwa ini terjadi? Tonton terus channel ini, tekan tombol subscribe, klik lonceng, dan share. Terima kasih. Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah merupakan peristiwa bersejarah bagi umat Islam. Sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah dan para sahabat melakukan hijrah pertama kali ke negara Habasyah, Ethiopia. Ketika berada di Habasyah, ternyata rombongan Nabi dan para sahabat sempat melakukan perjalanan ke Indonesia melalui kota Pelabuhan Barus yang terletak di pesisir barat Sumatera. Kedatangan sahabat Nabi ke Barus inilah menjadi awal mula masuknya Islam ke Nusantara. Bahwa Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pada tahun 610 Masehi di usia 40 tahun. Pada fase awal 5 tahun pertama Nabi SAW berdakwah secara sembunyi dengan bimbingan Allah pada tahun 615 Masehi. Tahun 615 Masehi turunlah wahyu dan perintah Allah kepada Nabi SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu. Surah Al-Mudaththir ayat 1-3. Karena adanya perlawanan keras dari kafir Quraisy dan penyiksaan terhadap sahabat Nabi, maka Rasulullah meminta sahabat yang dipimpin Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an untuk hijrah ke Habasyah. Pada tahun 615 ini menjadi tahun hijrah pertama dalam sejarah Islam. Dalam perjalanan hijrah itu, rombongan Nabi diterima oleh Raja Habasyah bernama Najasyi, raja yang dikenal baik dan akhirnya memeluk Islam. Dari perjalanan hijrah ke Habasyah inilah Nabi SAW dan sahabat mulai mengembangkan dakwah Islamiyah. Ketika diperlakukan baik di Habasyah, sebagian sahabat melanjutkan ekspedisinya. Rombongan sahabat bertolak dari Ethiopia menuju negeri Cina. Ketika melakukan perjalanan menuju Cina, para sahabat singgah di kota Barus, kota pelabuhan di pantai barat Sumatera Utara. Mereka menebarkan risalah Islam hingga menyebar ke Aceh, Pulau Jawa, hingga ujung Papua. Bahkan dakwah para sahabat ini sampai ke Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Thailand Selatan. Inilah sejarah masuknya Islam ke Nusantara, disebarkan langsung oleh para sahabat Nabi. Jika ditanya kapan fase penyebaran Islam di Nusantara, maka jawabannya yakni abad ke-7 Masehi, ketika rombongan sahabat Nabi datang ke Barus. Kenapa sejarah ini tidak terungkap? Karena ada orientalis yang sengaja membuat rekayasa sejarah untuk mengaburkan sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Perlu diketahui, Barus berjarak 414 km dari kota Medan, arah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Di Barus terdapat banyak makam aulia dan ada yang berukuran hingga 7 meter. Menurut ulama ahli sejarah, sahabat Nabi yang menebarkan dakwah ke Indonesia melalui Barus yaitu Abdurrahman bin Mu'az bin Jabal dan putranya Mahmud dan Ismail. Mereka berdakwah dan wafat dimakamkan di Barus sekitar tahun 625 Masehi, atau bertepatan 10 tahun setelah hijrah pertama rombongan Nabi ke Habasyah pada tahun 615 Masehi.
Selain itu, ada yang menyebut sahabat Nabi yang berdakwah ke Indonesia melalui Barus adalah Sa'ad bin Abi Waqqas yang akhirnya wafat dan dimakamkan di Guangzhou, Cina. Makam sahabat Rasulullah masih ada sampai sekarang di Barus. Dulunya, Barus masuk dalam kawasan kerajaan Peureulak, Aceh. Setelah runtuhnya kerajaan Peureulak, tumbuhlah kerajaan Samudra Pasai. Kemudian tumbuhlah Kesultanan Melayu Langkat, Tanjung Pura, diikuti Melayu Deli Serdang, dan lain-lain. Lalu Barus masuk ke dalam kawasan Sumatera. Dan dahulu namanya masih Sumatera Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli pikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Ia pernah memegang jabatan sebagai naib konselor di Madrasah Nizamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah bersamaan dengan tahun 1111 Masehi di Tus. Pada suatu hari, Imam Al-Ghazali, sosok yang dikenal sebagai ulama, filsafat, sekaligus hujjatul Islam ini berkumpul bersama dengan murid-muridnya. Lalu beliau pun mengajukan beberapa pertanyaan kepada muridnya. Bagaimana bentuk pertanyaannya dan apa jawaban murid-muridnya? Untuk mengetahuinya, tonton terus channel ini, tekan tombol subscribe, klik lonceng, dan share. Terima kasih. Pertama, Imam Al-Ghazali bertanya, apa yang paling ringan? Murid-muridnya menjawab, yang paling ringan adalah kapas, angin, debu, dan daun-daunan. Lantas, jawab Imam Al-Ghazali adalah yang paling ringan meninggalkan sholat. Gara-gara pekerjaan kita meninggalkan sholat, gara-gara kesibukan keseharian kita meninggalkan sholat, ringan sekali melewatinya. Kedua, Imam Al-Ghazali bertanya, apa yang paling dekat dengan kita? Murid-muridnya menjawab, yang paling dekat dengan kita adalah orang tua, guru, kawan, dan sahabat. Namun, jawaban Imam Al-Ghazali yang paling dekat adalah mati. Karena mati itu janji Allah yang pasti dan akan menimpa insan yang bernyawa kapanpun dan dimanapun. Ketiga, Imam Al-Ghazali bertanya, apa yang paling jauh dari kita? Murid-muridnya menjawab, yang paling jauh adalah bintang-bintang. Namun, jawaban Imam Al-Ghazali adalah yang paling jauh masa lalu. Karena bagaimanapun caranya, kita tidak akan bisa kembali ke masa lalu. Keempat, Imam Al-Ghazali bertanya, apa yang paling besar? Murid-muridnya menjawab, yang paling besar adalah gunung, bumi, dan matahari. Lantas bagaimana jawaban Imam Al-Ghazali? Yang paling besar adalah nafsu. Ingin bahagia yang hakiki, kendalikanlah nafsumu. Ingin celaka selamanya, turuti nafsumu. Kelima, Imam Al-Ghazali bertanya, apa yang paling berat? Murid-muridnya menjawab, yang paling berat adalah besi, baja, dan gajah. Jawaban Imam Al-Ghazali adalah yang paling berat amanah. Manusia diutus ke dunia ini untuk menjadi khalifah, pemimpin, dan diberi amanah untuk memakmurkan bumi. Keenam, Imam Al-Ghazali bertanya, apa yang paling tajam? Murid-muridnya berkata, yang paling tajam adalah pedang. Namun apa jawaban Imam Al-Ghazali? Yang paling tajam adalah lidah manusia.
Pepatah Arab menyebutkan kalau pedang melukai badan masih ada harapan sembuh, tapi jika lidah melukai hati, kemana obat akan dicari? Wallahu a'lam bishawab.